Wanita itu menemukan hal yang mengerikan ketika dia sampai di rumah. Dia melihat suaminya keluar dari bar bersama seorang siswi. Tindakan cinta dua orang ini jelas melampaui hubungan guru-murid. Setelah suaminya kembali, dia masih ingin berusaha mempertahankannya. Seorang wanita ingin mempunyai anak. Untuk menjaga pernikahan yang akan berantakan ini. Anak-anak tidak tertarik pada cinta. Tidak tertarik, itulah motivasi saya, menghadapi masalah istrinya yang tidak masuk akal. Nick juga kehilangan kesabaran. Dia tidak ingin mempunyai anak untuk memulihkan pernikahan mereka. Dia begitu kejam sehingga dia mendorongnya hingga jatuh, memandang pria di depannya. Wanita itu patah hati. Untuk membalas dendam pada bajingan ini, dia menghabiskan 10 kg darah. Lemparkan dengan keras ke dalam lemari. Tuangkan sisanya ke tanah, lalu sebarkan di lantai. Dia melepas sarung tangannya. Buat jejak yang menarik. Terakhir, keluarkan tisu. Bersihkan. Wanita itu menyeka semua darahnya. Kemudian dia mengambil sebatang kayu dan mencelupkannya ke dalam darah. Taruh di perapian dan nyalakan. Dia membalikkan sofa, hancurkan meja kopi kaca menjadi beberapa bagian. Akhirnya, wanita itu melompat ke dalam danau sambil memegang batu tersebut. Dia hanya berharap polisi bisa menemukan mayatnya secepat mungkin. Saat ini, Nick masih berada di bar saudara perempuannya. Namun tiba-tiba menerima telepon dari tetangga. Tunggu sampai dia kembali. Pintunya juga terbuka sedikit. Setelah tidak melihat jejak Lisa, Nick diam-diam bahagia di dalam hatinya. Karena mereka sudah lama mulai tidak menyukai satu sama lain. Jika istri tiba-tiba bisa pergi, itu sesuai dengan keinginannya. Tapi Nick tidak akan pernah mengharapkan hal itu. Sejak dia memasuki rumah besar ini, dia telah jatuh ke dalam rencana Lisa. Yang menarik perhatiannya adalah meja kopi pecah di ruang tamu. Tak lama kemudian polisi tiba. Nick bilang itu karena ayahnya sakit. Dia dan istrinya baru saja pindah ke sini 2 tahun lalu. Dia bahkan membuka bar di sini untuk adikku. Nick curiga istrinya telah diculik. Ruangan itu tetap bersih dan rapi. Kecuali setrika listriknya masih dicabut. Hanya setetes darah di lemari dapur. Selain itu tidak ada yang aneh. Polisi membawa Nick ke kantor polisi. Sidik jari dan air liurnya dikumpulkan. Namun, ketika petugas polisi wanita tersebut bertanya tentang keadaan dasar Lisa, dia bersikap ragu-ragu, bahkan tidak mengetahui golongan darah istrinya. Hal ini juga membuat polisi curiga terhadapnya, karena rumah tersebut masih memerlukan penyelidikan menyeluruh. Awalnya Nick hanya bisa tinggal di rumah adiknya selama beberapa hari. Namun tak lama kemudian dokter forensik menemukannya di tempat kejadian. Noda darah di lemari tampak seperti bercak. Tidak mengherankan jika hal itu sering terjadi di dapur. Namun posisi ini agak tinggi. Saat ini, rekan-rekan juga menemukan, bukan hanya villa ini, semua aset mereka atas nama Lisa, juga menggunakan kartunya untuk belanja sehari-hari. Bahkan bar saudara perempuannya disponsori oleh Lisa. Polisi juga menemukan barang-barang pribadinya. Menemukan surat bertanda, petunjuk. Karena status Lisa sebagai publik figur. Keesokan harinya Nick mengadakan konferensi pers dengan mertuanya, berharap mendapatkan petunjuk dari orang dalam. Ayahnya tidak hanya membuka hotline 24/7 untuknya, juga merekrut banyak relawan. Tapi perhatian Nick tampak terganggu. Pria itu bahkan tertawa terbahak-bahak saat konferensi pers. Setelah semuanya selesai, petugas polisi wanita itu menemukan Nick sendirian lagi. Keluarkan surat tadi malam. Tapi Nick menjelaskan, ini adalah permainan berburu harta karun yang mereka berdua mainkan di hari ulang tahun pernikahan mereka. Petugas polisi wanita tersebut mengira ini mungkin petunjuk yang ditinggalkan oleh Lisa. Seperti yang diminta oleh surat itu, Nick pergi ke kantornya. Benar saja, dia menemukan petunjuk kedua di atas meja. Di atasnya diminta untuk menemukan rumah kayu berwarna coklat. Namun polisi wanita itu mendapat kejutan di sini. Nick juga panik saat melihat ini. Dia segera melanjutkan perjalanan dan mengatakan dia bahkan tidak tahu di mana rumah berwarna coklat itu berada. Bisa menunggu sampai malam, tapi dia diam-diam pergi ke sebuah rumah kayu yang ditinggalkan. Tapi saya tidak menyangka saat pertama kali membukanya. Lonceng peringatan berbunyi tanpa henti. Dan kemudian perusahaan keamanan menelepon. Nick menjelaskan bahwa dia memasukkan kata sandi yang salah, berharap pihak lain dapat membatalkan alarm. Namun saat ini, dia menemukan petunjuk ketiga di atas meja. Nick belum sempat menontonnya. Melihat petugas polisi wanita masuk, dia dengan cepat memasukkan surat itu ke dalam sakunya secara diam-diam. Dia jelas ingin menyembunyikan informasi ini. Nick berkata ini adalah rumah tua peninggalan ayahnya. Setelah dirawat di panti jompo, setiap minggu dia akan datang ke sini untuk memeriksa. Polisi wanita itu bertanya apakah ini rumah berwarna coklat yang disebutkan dalam surat itu. Tapi Nick mengatakan itu tidak mungkin. Itu jelas merupakan rumah kayu berwarna biru. Meskipun petugas polisi wanita itu meragukan kata-katanya. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, mereka hanya bisa melihat Nick pergi. Namun, saat dia berbalik dan mengambil surat itu, saya melihat istri saya mengatakan dia ingin menghukum saya. Karena alasan ini, dia menyembunyikan hadiah ulang tahun pernikahannya yang kelima. Lalu Nick juga teringat, keduanya bertemu di sebuah pesta. Segera mereka jatuh cinta. Setelah menikah, mereka menjadi pasangan teladan di mata semua orang.
Lisa adalah seorang penulis lokal terkenal. Nick terlibat dalam pendidikan, karena krisis ekonomi. Dia kehilangan pekerjaannya segera setelah menikah. Sejak saat itu Nick mulai membuat kekacauan, jangan hanya bermain video game setiap hari. Seringkali menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang yang tidak berguna. Lisa hanya mengingatkannya bahwa mencari uang itu tidak mudah. Tapi Nick berpikir dia tidak menghormatinya. Lambat laun, ia bahkan tidak lagi menyiapkan kado ulang tahun pernikahan. Memikirkan hal ini, Nick merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Apakah ini istrimu yang menertawakanmu? Keesokan harinya, dengan bantuan relawan, mereka mencari ke seluruh kota. Namun Lisa sepertinya telah menghilang dari dunia. Tidak ada jejak yang tersisa. Saat Nick kembali, melihat segala macam keraguan tentang dirinya di TV lagi. Bahkan adik perempuannya pun tidak mengerti bagaimana dia tertawa saat konferensi pers, bahkan bertanya-tanya apakah dia mempunyai cinta baru. Namun, setelah adiknya kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Nick menerima pesannya. Tanpa diduga, orang yang memiliki hubungan tidak jelas dengannya adalah siswa itu. Tapi saat ini dia sedang tidak mood sama sekali. Gadis itu hanya bisa diberhentikan dengan beberapa kata asal-asalan. Namun karena itu, dia dipukuli oleh saudara perempuannya. Setelah mengetahui kebenarannya, dia mengutuk Nick. Karena pada saat kritis ini, skandal apapun dapat menyebabkan dia merugikan dirinya sendiri. Terlebih lagi, kini media mulai meragukannya. Mereka mencurigai Lisa dibunuh. Dan tersangka terbesarnya adalah Nick, serentak. Forensik juga membuat penemuan penting. Setelah mereka melakukan uji fluoresensi di lapangan, sejumlah besar darah juga ditemukan di lantai yang telah dibersihkan. Setelah membandingkan golongan darah, maka itu pasti cocok untuk Lisa, dan sisi lainnya, untuk berterima kasih kepada para sukarelawan di kota. Nick sekali lagi memberikan pidato terima kasih, dan menegaskan kembali bahwa dia dan istrinya sangat saling mencintai. Bukan itu yang beredar di internet. Wahyu sejati ini juga menipu manusia. Tidak terduga saat ini, tetangga perempuan itu tiba-tiba keluar dari kerumunan, jangan hanya menyebutnya monster. Dia juga mengatakan bahwa Lisa hamil sebelum dia menghilang. Berita tak terduga mendorongnya ke permukaan lagi. Bahkan orang tua istrinya mencurigai dia adalah seorang pembunuh. Di tengah omelan orang banyak, Nick hanya bisa melarikan diri. Untungnya ada pengawalan polisi. Dia baru saja melarikan diri ke rumah. Dihadapkan pada pertanyaan dari petugas polisi wanita, Nick bilang dia tidak tahu dia hamil. Ia juga percaya bahwa istrinya tidak bisa berteman baik dengan tetangga. Namun beberapa foto berikutnya membuatnya tercengang. Nick tidak akan pernah memimpikannya hal itu. Istrinya sebenarnya berteman dengan tetangganya. Melihat itu, dia masih ingin mencari alasan. Petugas polisi wanita mengatakan mereka memeriksa rumah sakit. Dikonfirmasi bahwa Lisa sedang hamil. Menurut penyelidikan mereka di tempat kejadian, dan petunjuk yang ditemukan oleh ilmuwan forensik, dia benar-benar curiga Nick ada hubungannya dengan hal itu. Kami merasa ada yang tidak beres begitu kami melihat area ini. Semuanya tampak seperti bisa dipajang. Lihat. Mengalami perjuangan hidup dan mati, tetapi masih sangat teratur. Saya tidak tahu apa yang Anda ingin saya katakan. Apakah kamu membersihkan rumah setelah istrimu menghilang? Tidak, karena orang-orang kami melakukan uji fluoresensi. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa dapurnya sangat terang. Lisa mengeluarkan banyak darah di sana. Nick, banyak. Ya Tuhan, benar. Lalu seseorang menariknya pergi. Tunggu sebentar, jika mereka ingin membuat TKP, mengapa darahnya harus diambil? Tidak ada darah dan tidak ada tubuh berarti penculikan. Kami diperintahkan untuk menyelidiki orang luar. Seperti bajingan yang terus kamu bicarakan. Darah di tanah tanpa tubuh berarti pembunuhan. Jadi kita harus menyelidiki anggota keluarganya. Polisi wanita itu kemudian mengeluarkan catatan konsumen terbaru Nick. Ia diketahui tidak memiliki pekerjaan dan kerap membeli banyak barang mewah. Dan juga utang kartu kredit ratusan ribu dolar. Namun setelah Nick melihatnya, dia dengan tegas menyangkalnya. Dia yakin dia tidak membeli barang-barang ini sendiri. Tapi polisi wanita itu tidak akan mempercayainya. Karena dia juga membelikan asuransi kecelakaan bernilai tinggi untuk istrinya. Semua tindakan tersebut membuat polisi mencurigai dia memiliki motif pembunuhan. Karena tidak ada mayat yang ditemukan. Kami belum mempunyai wewenang untuk menangkap Nick. Setelah polisi pergi, dia sekali lagi memikirkan petunjuk ketiga yang belum terjawab. Setelah menjelaskan setiap kata, Nick juga sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bergegas ke gudang di halaman belakang. Namun, ketika dia membuka pintu kayu itu, dia tercengang. Isinya berisi barang-barang yang telah dia gunakan untuk membeli kartu kreditnya. Nick mengerti, jika hal-hal tersebut diketahui polisi. Bahkan jika Anda terjun ke Sungai Kuning, itu tidak akan menghapus semua dosa Anda. Tapi Nick tidak tahu, setelah polisi pergi, mereka pergi ke rumah tua ayahnya. Padahal warna rumahnya kurang tepat. Namun petugas polisi wanita tersebut tidak percaya bahwa ada orang yang datang ke sini setiap minggu. Ini sebenarnya memicu alarm rumah. Benar saja, setelah dia mencari,
Polisi wanita itu menemukan buku harian yang belum terbakar di perapian. Dan di buku ini, itulah kehidupan Lisa selama bertahun-tahun. Itu tidak hanya mendokumentasikan bahwa dia hamil, namun dia juga curiga suaminya bermaksud membunuhnya, dan sisi lainnya, Nick juga ada di gudang, menemukan hadiah ulang tahun kelima yang disiapkan istrinya untuknya. Kecuali satu boneka yang menggendong seorang anak di dalamnya. Ada juga boneka yang memegang tongkat kayu di tangannya. Ini jelas merupakan tanda bahwa dia ingin membunuh istrinya. Nick tahu dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia menemukan seorang teman pengacara yang berharap bisa membantu. Namun setelah mendengar pengalamannya, temannya juga penuh pujian, semakin terkesan dengan kecerdasan Lisa. Untuk membalikkan situasi pasif Nick, mereka ingin mengubah persepsi masyarakat terhadap Lisa. Dengan kata lain, kita perlu menggali sejarah kelamnya. Dia kemudian mengeluarkan resume seorang pria. Nick juga mengikuti petunjuknya dan datang. Dia menemukan pria yang dibicarakan pengacara itu. Menurut pihak lain, dia sebelumnya adalah pacar Lisa. Kedua orang tuanya pun menyetujui. Keduanya bersiap memasuki aula pernikahan. Namun malam itu Lisa berinisiatif membiarkan pria itu lewat. Ia pun meminta lawan mengikat tangan dan kakinya. Tanpa diduga, keesokan paginya polisi datang mencarinya. Malam yang gila ditambah dengan memar di pergelangan tangannya. Dia dituduh melakukan pemerkosaan oleh Lisa. Karena hal ini, pria tersebut menghabiskan 10 tahun penjara. Dan semua ini direncanakan sendiri. Baru pada saat itulah dia tahu, istrimu terlalu tangguh. Tanpa diduga, dia menyembunyikan masa lalunya. Pria itu kemudian mengambil foto lainnya. Konon ini adalah cinta pertama Lisa. Mungkin lebih banyak rahasia yang bisa dipelajari dari sisi lain. Nick menemukan pria di foto itu lagi. Semoga saya dapat menemukan bukti yang mendukung saya. Tapi orang lain tidak ingin menyakiti cinta pertamanya. Dengan tegas menolak permintaan Nick. Persis seperti itu Nick baru saja pulang ke rumah. Polisi datang dengan surat perintah penggeledahan. Polisi mengandalkan petunjuk di buku harian Lisa. Akhirnya menemukan rahasia gudang itu. Hadapi kebenaran yang tidak dapat disangkal. Nick tidak tahu cara berdebat. Dia ditangkap oleh polisi karena pembunuhan. Tapi untungnya ada pengacara. Dia dibebaskan dengan jaminan. Tanpa diduga, dia baru saja sampai di rumah. Benar-benar melihat istrinya kembali berlumuran darah. Namun tidak ada kegembiraan di wajah Nick. Sebaliknya yang ada adalah rasa takut. Ternyata ini semua adalah rencana Lisa. Saat mengetahui pengkhianatan suaminya, dia membuat keputusan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia akan merencanakan pembunuhan yang sempurna. Untuk membuat suaminya membayar mahal. Tapi pertama-tama dia membutuhkan seorang teman yang bisa membantunya. Oleh karena itu, Lisa mulai mengenal tetangganya. Secara sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan bahwa suami Anda mempunyai sifat pemarah. Dia kemudian membeli barang tersebut atas nama Nick. Penggunaan kartu kredit secara maksimal dalam keluarga menimbulkan krisis keuangan. Dan saat Nick masih berkonsentrasi bermain game, merayu dia untuk menandatangani asuransi kecelakaan untuk dirinya sendiri. Untuk menyamarkan diri mereka sebagai kelompok rentan, dia menggerakkan tangan dan kakinya di kamar mandi. Tunggu sampai tetangga perempuan selesai pergi ke kamar mandi, mencuri urinnya yang sedang hamil, dibawa ke rumah sakit dan membuat bukti palsu. Kemudian Lisa menunggu hingga ulang tahun pernikahannya. Ketika dia melihat suaminya tidak sabar untuk keluar, dia mulai memalsukan TKP. Salahkan semuanya pada Nick. Lisa menggunakan waktunya di hari kerja. Catat setiap momen hidup Anda dalam buku harian. Memalsukan ratusan konten. Ini ditulis tentang cinta antara dua orang dari penuh gairah hingga membosankan. Hingga dia mengubah suaminya menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Setelah semuanya selesai, dia pergi ke kabin lagi dan membakar sebagian dari buku harian itu. Polisi secara keliru percaya bahwa sang suami ingin menghilangkan barang bukti. Akhirnya mengubah kata sandi kamar. Setelah Lisa melakukan semua ini, dia memilih untuk pergi secara diam-diam sebelum merencanakan kematianmu sendiri. Dia masih perlu melakukan beberapa pekerjaan untuk tidak terdeteksi. Lisa memotong pendek rambutnya, sedang mengubah warna rambutnya. Lalu dia mengambil palu, menyamar sebagai perempuan lemah yang melarikan diri akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rencana Lisa, pada akhirnya, dia akan memilih bunuh diri untuk menyalahkan suaminya. Tapi ketika saya melihat Nick tersenyum online, Lisa mengubah rencananya lagi. Dia ingin suaminya mencintainya lagi, tidak menyangka akan terjadi hal yang tidak terduga. Dia bertemu dengan seorang perampok di motel. Curi semua tabungannya, untuk menyelesaikan rencananya, dia tidak punya uang. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada anak laki-laki yang mengejarnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada orang yang bisa melupakan cinta pertamanya. Setelah menyaksikan sang dewi diperlakukan tidak adil, dia memutuskan untuk membantu tanpa ragu-ragu. Pria itu membawanya ke villa pribadi di pinggiran kota. Dekorasi di dalamnya sungguh mewah. Kamera dipasang di lokasi penting di dalam ruangan. Tapi Lisa tidak tahu, sambil memanfaatkan lawan, dia juga dimanfaatkan oleh orang lain. Sifat posesif pria tidak akan pernah berkurang. Keinginannya terhadap sang dewi tetap sama. Lisa akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam mulut harimau. Namun yang jelas pria itu masih meremehkan kemampuan sang dewi.
Keesokan harinya ketika keduanya selesai sarapan, Lisa sengaja mencium orang lain. Menggigit bibir saat tidak memperhatikan, anak muda zaman sekarang berciuman seperti itu. Tapi kamu tidak tahu cinta pertamamu. Perilakunya dipantau dan dicatat. Setelah melihat orang lain pergi, Lisa mengikat pergelangan kakinya dengan tali. Lalu aku mengeluarkan anggur merah dan membasahi pakaian. Dia naik ke posisi pengawasan dan berpura-pura meminta bantuan, sengaja menyamar sebagai keguguran. Lalu dia mengenakan pakaian bersih. Gunakan tali untuk meninggalkan bekas di pergelangan tangan. Terakhir, keluarkan anggur merahnya. Berpura-pura diperkosa, tunggu sampai cinta pertamamu kembali ke rumah. Lisa membujuknya ke kamar. Setelah melihat seorang pria mengendurkan kewaspadaannya, dia kemudian menggunakan pisau untuk menggorok lehernya. Akhirnya, kesuksesan kembali ke tangan Nick. Dokter memeriksa lukanya, juga cukup yakin bahwa Lisa diperkosa. Dia membingkai segala sesuatu di sekitar cinta pertamanya. Pada saat yang sama, kamera pengintai yang ditemukan polisi di villa juga ditambahkan. Lisa akhirnya membersihkan dirinya, meskipun Nick tidak akan mempercayai kata-kata istrinya. Namun di depan ratusan wartawan, dia hanya bisa menjaga citra baik seorang suami. Jika Nick memilih untuk meninggalkan istrinya, hal itu akan dibenci oleh semua orang.